Kok jujur duluan saja, sayang? Aku masih menunggumu. Badanku mungkin boleh penting, tapi pikiran ini terus saja kesana kemari. Ya. Aku sendiri tak tahu. Kenapa baru sekarang kamu tawarkan padaku? Kau seperti menyimpan satu rahasia. Atau memang rahasia? Rahasia sama sekali bukan sih. Hanya saja malam-malam di tempat sesepi ini membawa aku untuk merenungkan sesuatu, dan apabila aku tidak mau mengajarkannya, aku akan mengalami semacam frustasi. Frustasi. Ya, frustasi. Memang pernah suatu malam. Ketika itu aku sudah tidur dengan nyenyak. Namun tiba-tiba aku sampai pada suatu persimpangan jalan di mana aku tidak boleh memilih. Ya, pasrah saja. Apa yang bisa kau lakukan di tempat seperti ini? Sebentar. Coba kau baca catatanku tertanggal 2 Oktober 1977. Sudah setahun aku bertugas di Kaulan. Suatu tempat yang terpacak tegang seperti karang di tengah lautan. Sejak desa ini tertera dalam peta bumi. Dari jauh dia angkat, tidak bersahabat, panas dan debu menuju. Ia kering kerontang, gersang. Apakah aku akan menjadi bagian dari alam yang tidak bersahabat ini? Menjadi penonton yang diombang-ambingkan oleh barang otonomi. Setahun telah lewat, dan selama itu manusia ditelan oleh alam. Aku belum menemukan kejantanan di sini. Orang-orang seperti sulit berbicara tentang hubungan dunia dengan alam. Sampai di mana kebisuan ini bisa diderita? Dan apakah akan diteruskan oleh generasi-generasi yang setiap pagi kuhadapi? Apakah di sini tidak dapat dikatakan adanya kekejaman? Mengapa kau berhenti? Lanjutkan. Dan tolong jangan kata aku seperti itu, sayang. Apakah ini tidak keterlaluan? Bisakah kau temukan kejujuran di dalamnya? Patah. Dengarkan aku. Justru kejujuran kau pertaruhkan di dalamnya. Aku bisa bilang, sekarang kita terjebak dalam mental munafik dan berdoa hidup. Ya, kita dipaksa untuk bilang ya, padahal hati kecil kita berkata tidak. Dan kau tahu, aku selalu berkata tidak pada hal yang tidak aku sukai. Karena aku melatih diriku untuk jujur pada hati nuraninya. Dan ya, memang aku tahu, zaman sekarang yang dicari adalah orang-orang yang berkata ya dan yang berkata tidak akan disingkirkan. Memang sulit, saya. Sungguh sulit. Tapi itulah hidupnya sebenarnya. Kecuali jika kau ingin terlihat bagus di luar tapi bobrok di dalam. Itulah masalahnya. Aku tidak berpikiran sampai ke sana. Pikiranku sederhana saja. Kau masih ingat ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini? Kurang lebih 5 tahun yang lalu, kan? Kau pernah dengan semangat mengajarkan murid-murid agar pandai.
Dan idealismemu menyala-nyala sekali waktu itu. Waktu itu, kita disambut oleh pidato selamat datang dari kepala desa. Iya, dia tahu tentang peristiwa itu, kan? Recorder. Ada kain. Carilah. Ini kan? Iya, malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi warga desa Trawulan. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara Jamil dan istri. Kami berharap saudara Jamil dan istri bisa betah menjadi guru di desa kami. Untuk tempat berlindung dari panas dan hujan, sekiranya gubuk yang terlihat di sebelah sana memang tidak begitu baik, tapi cukup nyaman. Dan jika kita melihat ke sebelah sana, tampaklah sebuah bangunan SD yang hanya memiliki 3 ruangan dan keadaannya pun ya pintunya copot, jendelanya pun hancur, lemarinya pun banyak yang reot, dan juga dapat terlihat loncengnya pun bekas batu tua yang sudah tidak terpakai lagi. Ya, semuanya menjadi tantangan untuk kita. Baiklah, saya di sini tidak sendiri. Saya bersama seorang guru yang sudah mengabdi di daerah sini kurang lebih selama 5 tahun. Dialah saudara saya. Ya baik, terima kasih kepada kepala desa yang sudah memperkenalkan. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Sari. Kebetulan saya bekerja sendiri di sini sebagai guru untuk semua mata pelajaran. Dan kehadiran saudara ini sangat membantu rekan kami untuk membina generasi muda di daerah sini. Harapan ini menjadi harapan saya yang sudah selama 5 tahun bekerja sendirian demi mencerdaskan anak-anak di daerah sini. Saya harap Bapak Jamil bisa sabar menghadapi anak-anak di daerah sini ya Pak. Karena anak-anak di daerah sini sangat berbeda dengan anak-anak yang di kota, yang mungkin mereka rata-rata sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada kepala desa. Kurang lebih begitulah keadaan desa kami. Saya berharap seluruh warga desa bisa menyambut baik kedatangan saudara Jamil dan istri. Dan saya benar-benar berharap kepada saudara Jamil dan istri bisa betah menjadi guru di daerah sini. Baiklah, sekali lagi selamat datang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bicara baik-baik saja waktu itu. Dan semuanya berjalan lancar. Ada kain tidak wajar dengan itu sekarang? Kini aku bertanya padamu, jujurkah kau pada hatimu sendiri? Dapatkah kau membuat suatu pengadilan yang tidak memihak kepada nurani siapapun? Karena bukan mustahil sikap keras kepala yang berdiri di belakang semua ini. Terus terang, aku mulai lelah berada di tengah masyarakat yang kecil. Apakah masih harus kukatakan bahwa aku selalu jujur dalam setiap perbuatanku? Dan lihat apa? Apakah sekarang kau mempertanyakan bahwa mengapa aku dengan tidak dalam setiap dialogku? Ya,
Ya, gitu maksudmu? Tapi tidak, sayang. Hatiku selalu ikhlas untuk ikut gerak dalam masyarakat. Dan tidak, mental masyarakat yang seperti itu tidak hanya terbatas di desa saja, tapi juga di kota. Kau tidak memahami masyarakatmu. Masyarakat itulah yang memahami aku. Siapa yang salah dalam hal ini? Masyarakat. Yang benar? Aku. Lalu? Aku mau pindah dari desa ini. Aku kira itu bukan suatu keputusan. Sementara memang itulah penyelesaiannya. Tidak! Mesti ada yang salah antara kau dengan masyarakatmu. Selama ini, kamu membanggakan dirimu sebagai seorang idealis. Idealis sejati malah. Tapi, apalah arti kata-kata itu bila kau sendiri tidak bisa dan tidak mampu bergaul akrab dengan masyarakatmu sendiri? Terkadang, aku jadi mendengar masa-masa di mana pertama kali kau membawa musik. Ingatkah kau? Aku akan melihat manusia seutuhnya. Manusia yang belum dipoles oleh sikap-sikap munafik dan perasaan belaka. Aku harap kau mau menerima keinginan gembira saya. Dan kita kesana bersama-sama. Di sana tenaga yang lebih dibutuhkan daripada desa ini. Ayolah Saina. Apakah sudah kau pikirkan baik-baik? Perjuangan di sana kan berarti di luar jangkauan perhatian. Aku bukan orang yang membutuhkan pernikahan dan perhatian, Saina. Kepergianku ke sana bukan dengan harapan aku ingin menjadi guru teladan. Coba bayangkan, siapa pejabat yang memikirkan nasib seorang guru yang ditempatkan di desa terpencil seperti Sembalun, Papua. Memang mereka menerima gaji tiap bulan, tapi kehidupan mereka selalu dicekam sunyian, Saina. Walaupun mengajar dengan serba kekurangan, seperti kekurangan kapur, tapi hatinya tetap di sana, Saina. Dengan senyum secercah di bibirnya, menghadapi putra-putra bangsanya setiap pagi. Ini bukan higawan atau ilusi di malam sepi, Saina. Sedang teman-temanku di sini di kota ini memiliki kesempatan yang hal sebaliknya dari kita ini. Itulah yang mendorongku, Saina. Itulah yang mendorong hatiku untuk melamar di Saina. Baiklah saya, ketika aku melangkah kaki menuju gerbang perkawinan kita, tentunya aku sudah tahu
suami dan menjadi penurutan karirnya. Aku bersedia meninggalkan kota yang ramai dan kurasa aku sudah siap untuk menghadapi kesunyian dan kesepian macam apapun. Kau tak bersaksi. Kini, aku menjadi saksi akan dirimu. Mana idealisme yang dulu itu? Apakah jajaran buku-buku di meja ini tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang kau hadapi sekarang? Apakah buku-buku Raden Erich Fromm, Leon Iris, Alvin Toffler, atau Emerson ini tidak bisa membuka pikiranmu? Iya, malah aku melihat dirimu membuka bukunya Erich Fromm yang berjudul Save Society atau Future Shock Knowledge. Memang apa yang kamu tahu tentang buku Erich Fromm ini? Atau Toffler? Tidak banyak, tapi yang ku ketahui ada orang-orang yang mencari jawaban terhadap buku tersebut. Dan orang-orang itu tidak akan menyerah meskipun kepahitan macam apapun disodorkan ke hadapannya. Karena dia memiliki identitas yang tinggi daripada orang-orang yang menyebabkan kepahitan dalam hidupnya. Sejak pertama kali kami menjalankan ini, kau kan sudah tahu desa ini akan meminta banyak sekali akan, dan itu harus kuakui. Tapi kini aku lihat kau mulai memakan. Tapi inilah hasil di desa. Kehidupan pribadi kita disorot, bahkan dijadikan persoalan pantas dari kita pelajar. Dan aku mengerti akan itu, karena aku kenal kau. Aku bukan menyalahkan kau, malah sebagai istri aku menghargai kau. Aku hanya ingin kau terjebak dalam suatu masyarakat yang memiliki sistem yang bodoh, namun telah berbudaya. Aku jadi ingat, kau pernah menceritakan kepadaku tentang bukunya Leon Iris yang berjudul Kibi 7. Iya, Kibi 7. Di sini, Euripides katamu bahwa seorang manusia harus sadar kemanusiaan dan berdiri tegak antara batas kegilaan lingkungannya dan kekuatan moral yang seharusnya menjadi haknya. Betapapun kecil perbuatan itu, di sanalah manusia itu diuji. Ini bukan dia. Aku tak setuju bila kau bicara skala nominal dalam hal ini. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Dialog yang masih kurang. Kau tahu, kurasa aku mulai menyadari apa benar yang bilang kau katakan barusan. Bangsa kita seakan-akan mengalami masalah hubungan antar sesama manusia. Mereka mengalami semacam kegagalan intelektual. Ya, mereka seakan-akan kekurangan artikulasi.
bisa lihat. Di sekolah, di banyak sekolah malah, pelajaran mengarang pun bukan menjadi hal yang lama lagi. Padahal, makin banyak gagasan yang harus disampaikan di segala sudut. Pertukaran pikiran makin bertukar. Ya, seperti pertukaran pikiran kita malam ini. Ada gejala dalam masyarakat di mana orang yang besar dan berkuasa enggan bertukar pikiran. Aku berkuasa, mereka. Padahal nasib suatu masyarakat bergantung pada hal ini. Dan kita jangan melupakan bahwa manusia tidak hanya mempunyai masalah konflik dengan orang-orang yang mempunyai masalah sosial saja, tapi juga dengan sifat-sifat dasar manusia itu sendiri yang justru ditekan oleh masyarakat. Ya, Itu kan yang Prof. bagaimana kalau bisa tahu? Bisa aja. Ya, aku memang mengikuti pernyataan. Kiranya sudah fokus. Pagi ini anak-anak generasi muda yang sangat Baik. Dan kau tahu sayang, aku bersumpah aku akan mengabdikan seluruh hidupku di desa ini hingga terbentuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Itulah janji kepadamu. dan kau tahu aku akan selalu